Shalom pemirsa CVN Indonesia. Senang rasanya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi oleh Tuhan, untuk kita mendengarkan amaran Tuhan dari buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar ini, yang memberikan kita harapan bahwa Dia sedang pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Sebab itu dengan doa dan bimbingannya kita akan bertemu Dia pada saat Dia datang untuk mengklaim akan semua yang dimiliki dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita bersiap untuk setiap harinya kita lebih dekat kepada Dia dan menyerahkan hidup kita hanya kepada Dia, untuk Dia yang terus menuntun kita dalam perjalanan hidup kita. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 279 dengan judul Setia Sampai Mati. Ini adalah kata yang bermakna yang harus kita pelajari, bahwa setia bersama Tuhan harus sampai mati, atau selama kita hidup kita harus setia sama Tuhan. Ayat intinya terambil dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 13. Kita boleh membuka Alkitab kita bersama-sama untuk membacanya. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Selama pemeriksaan pengadilan yang terakhir Paulus di hadapan Nero, Kaisar telah menaruh kesan yang kuat akan kuasa perkataan rasul itu, sehingga ia menunda keputusan perkara dari membebaskan atau mempersalahkan hamba Tuhan yang tertuduh itu. Tetapi segera muncul lagi kebencian Kaisar terhadap rasul itu. Tidak lama kemudian Nero mengumumkan suatu keputusan yang mempersalahkan Paulus, seorang yang sahib. Oleh karena seorang warga negara Roma tidak dapat tunduk kepada penganiayaan, ia divonis untuk dipenggal kepala. Paulus secara diam-diam dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman mati. Sedikit sekali penonton diizinkan untuk hadir, karena pelaksanaan hukumannya takut akan luasnya pengaruhnya, khawatir bahwa orang-orang bertobat dapat dimenangkan kepada kekristenan oleh melihat kematiannya. Baik, jadi ini adalah contoh di mana Paulus pada saat di hadapan Kaisar Nero, di mana dia di sana dia ditawan karena dia mengkristenkan atau mengajarkan pelajaran-pelajaran Alkitabiah, sehingga pada saat dia sudah ditangkap, di dalam buku Kisah Para Rasul ini mengatakan bahwa, "Mengapa kamu menangis dan dengan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela saja untuk diikat, tetapi jika untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan." Jadi dia sudah siap untuk setia sampai mati kepada Tuhan, sehingga dia berani untuk mati sekalipun di dalam pelayanan Tuhan. Sehingga pada saat dia diperiksa di hadapan Kaisar Nero, Kaisar itu menaruh kesan yang kuat akan perkataan rasul itu, sehingga menunda akan perkara dan ingin membebaskan ataupun mempersalahkan hamba Tuhan yang tertuduh itu. Dia ingin dibebaskan, atau Paulus ingin dibebaskan, tapi karena setianya dia kepada Tuhan, dia mengatakan bahwa mau diikat dia terima, mau mati pun di Yerusalem dia terima oleh karena nama Tuhan. Jadi dia udah siap, karena kesetiaan dia kepada Tuhan tidak bisa kita batasi. Tapi dia siap karena dia sudah pelajari pelayanan bersama dengan Tuhan itu seperti apa. Jadi ini menjadi contoh bagi kita bahwa hidup kita harus seperti Rasul Paulus, di mana dia berani mengorbankan dirinya demi pelayanan. Apakah kita hidup sekarang ini berani mengatakan kita berani mengorbankan diri kita seperti Rasul Paulus? Saya rasa tidak semua orang seperti itu, atau tidak dari 10 orang seperti itu. Karena kita rasa hidup seperti Paulus adalah hidup yang sia-sia, karena kita melakukan
pekerjaan yang biasa-biasa saja, tapi kita harus dihakimi oleh seorang kaisar. Jadi pada saat dia sudah mendapatkan keringanan untuk dibebaskan, dia mengatakan seperti itu, dia kembali lagi dibenci oleh kaisar. Karena kata-kata yang keluar dari mulutnya, dia mengatakan bahwa dia diikat sekalipun ataupun mati sekalipun, dia akan siap oleh karena nama Tuhan. Sehingga pada saat dia mengatakan itu, kaisar kembali membenci dia. Kemudian kaisar mengumumkan suatu keputusan untuk mempersalahkan Paulus, seorang yang mati syahid atau seorang yang akan dipenggal kepalanya. Oleh karena warga negara Roma tidak dapat tunduk kepada penganiayaan, ia divonis untuk dipenggal mati. Jadi di dalam Roma atau di dalam negara Roma, mereka yang dianiaya harus turut dan harus tunduk kepada kaisar, baru mereka akan dibebaskan. Tetapi Paulus, seorang yang mati syahid, dia berani untuk tidak tunduk kepada penganiayaan itu, sehingga sangat marah besar Kaisar Nero. Lalu dia memberikan hukuman dengan ia divonis atau Paulus divonis untuk dipenggal kepalanya. Pada saat kita merasa seperti itu, seringkali kita berpikir bahwa kita kalau sudah mati atau mengalami sedikit permasalahan, lalu kita dibunuh sekalipun atau dipukul sekalipun, kita merasa bahwa itu sudah mengikuti Tuhan. Kita harus sadari bahwa kalau kita mengikuti Tuhan, berarti kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan melakukan sesuatu kehendak yang bertentangan dengan orang lalu kita mendapatkan masalah itu. Kalau kita mendapatkan satu masalah, berarti kita harus meminta solusinya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan solusi itu. Kalau kita mau dipenggal mati sekalipun oleh seperti Paulus, berarti kita harus siap. Karena hidup kita ditanggungi oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan hal yang baik menurut Tuhan, lalu pada saat kita mendapatkan satu permasalahan, lalu kita dipukuli ataupun kita dianiaya, jangan pernah kita katakan bahwa itu adalah pelayan Tuhan atau melakukan pelayanan Tuhan. Kita harus mengerti pelayanan Tuhan tidak boleh salah artikan. Pada saat kita mendapatkan sesuatu masalah, kita mengatakan bahwa ini adalah pelayanan Tuhan. Sebagai seorang Kristen, pelayanan Tuhan adalah mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak boleh mengikuti apa yang diinginkan oleh diri kita. Kalau kita ikuti diri kita, berarti masalah itu bukan datang dari Tuhan. Atau masalah itu bukan karena izinan Tuhan. Tapi masalah itu kita izinkan sendiri dan kita yang buat untuk masalah itu ada. Kita harus ingat itu bahwa pelajaran ini sangat penting untuk kehidupan kita secara manusiawi. Paulus secara diam-diam dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman mati. Jadi pada saat dia dibawa pun ke tempat dia akan dipenggal di sana, dibawa secara diam-diam untuk orang lain tidak mengetahui itu. Tapi di situ juga kaisar mengizinkan sedikit orang untuk menonton itu. Karena pelaksanaan hukuman ini akan luas pengaruhnya. Khawatir bahwa orang-orang bertobat dan dimenangkan kepada kekristenan oleh kematiannya. Jadi pada saat dia dibawa warga negara Roma, maka pasti ada yang bertobat karena melihat kematian Paulus itu yang rela mati setia demi Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Pada saat itu kaisar tidak mengizinkan untuk banyak orang melihat atau menonton akan kejadian itu, sehingga sedikit orang saja yang dapat melihat itu. Sedikit orang artinya adalah
semua pekerja-pekerja yang bersama dengan Kaisar Nero. Jadi mereka saja yang dapat melihat apa yang akan terjadi pada saat Paulus dipenggal mati. Kalau kita diberikan hadir di sana, maka kita akan melihat satu mujizat juga di sana. Dan kita akan memilih untuk hidup dengan Tuhan. Begitupun dengan kekhawatiran Kaisar Nero ini akan terjawab di sana. Sehingga dia mengizinkan sedikit orang yang hadir untuk negara Roma tidak mengetahui akan kerohanian yang diberikan oleh Paulus. Lebih dari seorang menerima juru selamat yang dikhotbahkan oleh Paulus, dan tidak lama sesudah itu dengan berani mencap iman mereka dengan darah mereka sendiri. Paulus berada dalam suasana surga. Semua yang bergaul dengan dia merasakan pengaruh persatuannya dengan Kristus. Fakta bahwa kehidupannya sendiri memberikan contoh tentang kebenaran yang dimasyhurkan, memberikan kuasa yang meyakinkan tentang khotbahnya. Disinilah terletak kuasa kebenaran. Jadi Paulus ini sebelum dia dipenggal, dia sudah terlebih dahulu mengajarkan apa yang benar sesuai dengan Alkitabiah, sehingga sudah lebih dari seorang menerima juru selamat yang dikhotbahkan oleh Paulus. Pada saat dia berkhotbah, sudah ada yang menerima kebenaran Injil yang sudah diberikan oleh dia. Sehingga tidak lama sesudah itu, dengan berani mencap iman mereka dengan darah mereka sendiri, atau berani mengatakan bahwa hidup mereka harus bisa dengan kehidupan mereka sendiri karena nama Tuhan. Sehingga pada saat mereka bisa berdiri seperti itu, Paulus juga memberikan mereka suatu contoh akan berada dalam suasana surga, sehingga mereka boleh mengetahui itu dan mereka mengikutinya. Jadi semua orang yang bergaul dengan Paulus merasakan pengaruh persatuan dengan Kristus, atau dia memberikan pengaruh-pengaruh yang baik, sehingga mereka mengetahui bahwa Kristus yang Paulus sembah atau Tuhan yang Paulus sembah adalah Tuhan yang ajaib, selalu menuntun dia dimanapun dia berada. Fakta bahwa kehidupannya sendiri memberikan contoh tentang kebenaran yang dimasyhurkannya, memberikan kuasa yang meyakinkan tentang khotbahnya. Disinilah terletak kuasa kebenaran. Jadi kuasa kebenaran yang Paulus miliki adalah dia terus memberikan contoh kebenaran dan dimasyhurkannya, memberikan kuasa yang meyakinkan tentang khotbahnya. Jadi pada saat dia mengkhotbahkan sesuatu, dia memberikan contoh juga melalui khotbah itu. Dia memberikan contoh melalui perilaku kehidupannya sehari-hari. Lalu ia masyhurkan itu, sehingga ada kuasa yang bisa membuat orang untuk mengetahui akan pelajaran yang penting yang Paulus berikan kepada kehidupannya. Jadi kita harus seperti Paulus, bisa untuk hidup bersama dengan Tuhan, memiliki kuasa dari Tuhan. Lalu apa yang kita katakan kita harus praktekkan, maka kuasa itu akan bisa hadir untuk menguatkan orang-orang yang mendengar akan perkataan-perkataan itu. Itu adalah terletak kuasa kebenaran yang harus kita rasakan. Bahwa kuasa kebenaran itu adalah sesuatu perkataan yang ditepati melalui tingkah laku kita kepada orang lain. Karena perkataan kita seringkali memberitakan tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka itu juga kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Rasul itu memandang kepada keadaan yang besar di seberang, bukan dengan ketidakpastian dan ketakutan, tetapi dengan pengharapan yang gembira dan kerinduan yang mendalam. Sementara ia berdiri di tempat ia mati salib, ia melihat bukannya pedang algojo atau tanah yang segera akan menerima darahnya. Ia memandang ke langit yang biru yang tenang pada musim panas itu, ke takhta abadi. Paulus menyaksikan dengan dirinya bahwa jiwanya adalah berharga pada pemandangan penebusnya. Alfa Omega jilid 7 halaman 430 dan 400 sampai 432.
Jadi dalam buku Alfa Omega ini katakan bahwa pada saat Paulus sudah berada di tempat di mana dia akan mati syahid di sana, dia memandang ke seberang atau memandang ke sebelah sana, tapi bukan dengan ketidakpastian atau keraguannya. Pada saat kita manusia memandang ke sebelah sana, berarti kita sudah akan memiliki keraguan di sana. Kita akan takut, tetapi Paulus dengan pengharapan yang gembira dan kerinduannya yang mendalam, dia sangat senang karena dia bisa mengalami hal seperti itu, supaya bisa menjadi contoh bagi kehidupan kita. Contoh yang setia yang harus kita pelajari, bahwa kita harus bisa mengikuti seperti dia. Pada saat dia sudah mengalami hal yang tersesat dalam kehidupannya pun, dia masih saja gembira, dia masih saja bahagia untuk bisa masuk ke dalam keadaan seperti itu. Kita pun harus seperti itu. Sebagai manusia yang berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau berjuang masuk dalam pekerjaan Tuhan, kita harus bisa seperti Paulus. Baru kita diakui adalah orang yang siap masuk dalam pekerjaan Tuhan. Sementara ia berdiri di tempat ia mati syahid, ia melihat bukannya pedang algojo atau tanah yang segera akan menerima darahnya. Ia memandang ke langit yang biru, yang tenang pada musim panas itu, ke takhta yang abadi. Jadi pada saat dia sudah berada di tempatnya, dia akan mati syahid, dia bukan melihat kepada pedang yang sudah ada di algojo kaisar, ataupun dia tidak melihat ke tanah yang akan segera tertumpah darahnya, tetapi dia memandang ke langit yang biru. Dia memandang ke takhta yang abadi di mana Tuhan berada di sana. Dan Paulus sendiri menyaksikan dirinya bahwa jiwanya adalah berharga pada pemandangan penebusnya. Dan pada saat dia sudah memandang kepada takhta abadi itu, dia mengetahui bahwa hidupnya akan senantiasa berharga untuk pelayanan Tuhan. Jadi pelajaran kita kali ini mengajak kita bahwa Paulus saja setia menjalani akan kehidupannya. Kenapa kita tidak bisa menjalani kehidupan kita seperti Paulus? Ini adalah ajakan bagi kita untuk kita bisa menyerahkan hidup kita untuk bisa masuk ke dalam pekerjaan yang sesulit apapun kita harus jalani, karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi biarlah firman ini dapat menguatkan kita. Saudara dan saya boleh percaya bahwa Tuhan bisa menjaga Paulus. Kenapa kita ragukan Tuhan hari dalam kehidupan kita? Jadi biarlah kita boleh bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Firman-firman yang begitu indah yang mengajarkan kepada kita, boleh kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.